Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naila Aulia dengan NIM 24109122200025. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri, MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropoetik itu apa sih? Secara umum, sistem uropoetik adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme, terutama dalam bentuk urin. Namun, fungsinya tidak hanya sebatas itu. Sistem ini juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa dalam tubuh. Organ-organ yang terlibat dalam sistem ini meliputi ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Keempat organ ini bekerja sama dalam proses penyaringan darah dan pengeluaran limbah metabolik, sehingga homeostasis tubuh dapat tetap terjaga. Nah, fungsi sistem uropoetik itu apa saja? Selanjutnya kita akan fungsi sistem uropoetik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi sistem uropoetik. Secara garis besar, fungsi utamanya adalah untuk membuang limbah metabolik seperti urea, amonia, dan kreatinin. Limbah-limbah ini bersifat toksik jika menumpuk dalam tubuh, sehingga harus segera dikeluarkan. Selain itu, sistem uropoetik juga berperan dalam mengatur volume dan tekanan darah melalui pengendalian kadar air dan garam dalam tubuh. Ginjal sebagai organ utama sistem ini juga menghasilkan hormon penting seperti renin yang mengatur tekanan darah dan eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah. Tidak hanya itu, ginjal juga berperan dalam mengaktifkan vitamin D yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Nah, organ-organ penyusun dari sistem uropoetik ini apa saja sih? Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di bagian belakang rongga perut, tepat di bawah tulang rusuk. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah dan membentuk urin. Di dalam ginjal terdapat unit fungsional bernama nefron yang bertugas melakukan 3 proses utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Proses-proses inilah yang menghasilkan urin sebagai limbah akhir yang kemudian akan dialirkan menuju ureter. Selanjutnya itu yang kedua adalah ureter. Nah, ureter ini
adalah setelah urin terbentuk di ginjal tadi akan dialirkan melalui ureter. Ureter merupakan saluran sempit yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Pergerakan urin dalam ureter tidak terjadi secara pasif, melainkan dibantu oleh gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot polos yang ritmis untuk mendorong urin turun ke kandung kemih. Selanjutnya itu yang ketiga adalah kandung kemih. Nah, setelah itu urin disimpan sementara di dalam kandung kemih, sebuah organ berongga yang elastis. Saat kandung kemih mulai penuh, reseptor di dinding kandung kemih akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat yang kemudian menimbulkan keinginan untuk buang air kecil. Fungsi ini sangat penting dalam proses eliminasi yang terkontrol. Selanjutnya itu ada yang keempat adalah uretra. Terakhir, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Uretra juga dilengkapi dengan otot sfinkter yang memungkinkan kita untuk menahan atau melepaskan urin sesuai kebutuhan. Kemampuan mengontrol sfinkter ini sangat penting dalam menjaga kontinensia atau kontrol berkemih. Selanjutnya itu ada struktur dan fungsi ginjal. Ginjal ini adalah organ utama dalam sistem uropoetik. Nah, mari kita tinjau lebih dalam mengenai struktur ginjal. Ginjal memiliki dua bagian utama, yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Di dalam medula terdapat struktur yang disebut piramida ginjal yang berujung ke pelvis renalis, tempat awal urin dialirkan ke ureter. Unit terkecil ginjal yaitu nefron terdiri atas glomerulus dan tubulus ginjal. Glomerulus bertugas menyaring darah, sementara tubulus menjalankan proses reabsorpsi dan sekresi. Semua proses ini menjadikan ginjal sangat efisien dalam mempertahankan kondisi tubuh yang seimbang. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Bagaimana proses urin terbentuk? Pertama, darah disaring di glomerulus dalam proses filtrasi. Filtrat yang terbentuk masuk ke kapsula Bowman dan mengalir ke tubulus. Di tubulus proksimal terjadi reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat berguna seperti air, ion, dan glukosa ke dalam darah. Kemudian dalam proses sekresi, zat-zat tertentu seperti ion hidrogen dan sisa obat-obatan dikeluarkan dari darah ke dalam tubulus. Hasil akhirnya adalah urin
yang kemudian mengalir menuju ureter, disimpan di kandung kemih, dan dikeluarkan saat proses miksi atau buang air kecil. Selanjutnya itu gangguan sistem uropoetik. Nah, sistem uropoetik juga dapat mengalami gangguan. Di antaranya adalah batu ginjal. Terbentuk sebab kristal mineral yang mengendap di ginjal bisa menyebabkan nyeri saat bergerak di saluran kemih. Selanjutnya itu ada infeksi saluran kemih atau ISK. Umumnya disebabkan oleh bakteri dengan gejala seperti nyeri saat buang air kecil dan urin keruh. Ada lagi yaitu gagal ginjal. Ginjal kehilangan fungsinya, bisa akut maupun kronis, memerlukan penanganan serius seperti dialisis. Nah, ada juga nih inkontinensia urin, yaitu ketidakmampuan mengontrol urin karena gangguan otot atau saraf. Selanjutnya itu ada glomerulonefritis, peradangan pada glomerulus yang mengganggu penyaringan darah. Selanjutnya itu ada hidronefrosis, yaitu pembengkakan ginjal akibat sumbatan aliran urin. Nah, agar penyakit-penyakit tadi tidak terjadi, kita perlu menjaga kesehatan sistem uropoetik kita. Nah, untuk menjaga sistem uropoetik tetap sehat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama itu adalah minum air putih minimal 2 liter per hari. Selanjutnya tidak menahan buang air kecil, apalagi air besar ya. Selanjutnya itu ada menjaga kebersihan organ intim. Selanjutnya ada mengatur pola makan, terutama membatasi garam dan protein berlebih, dan menghindari konsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan tanpa resep. Selanjutnya itu kita juga harus rutin berolahraga seperti jalan kaki ataupun workout di rumah, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya bagi yang memiliki risiko penyakit ginjal. Nah, kesimpulan dari materi tadi adalah dapat kita simpulkan bahwa sistem uropoetik merupakan sistem vital yang berperan dalam membuang limbah tubuh dan menjaga homeostasis. Ginjal sebagai organ utama melakukan penyaringan dan pengaturan berbagai zat penting dalam tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem uropoetik adalah bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.